Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera semuanya. Jadi di live edisi kali ini kita kehadiran narasumber yang luar biasa sekali. Pada tema kali ini kita akan membahas batik dan identitas fashion anak muda. Wah, oh ya, sebelumnya perkenalkan saya adalah host di acara live kali ini. Saya Anissa. Dan saya perkenalkan nih narasumber yang sudah hadir di sebelah saya, yaitu Pak Agus Rituan sebagai Kaprodi di PVKK Adibuana Surabaya dan juga salah satu praktisi profesional. Salah satu bisnis beliau adalah batik Suminar di Kediri. Oke, Pak Agus, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mbak Anissa, luar biasa. Oke, Pak Agus, ini kebetulan nih kalau hari Kamis ini kan jadwalnya kita, jadwalnya Adibuana ini berpakaian batik nih. Boleh ya kita bahas-bahas sedikit? Yes, boleh banget. Pas ini hari ini, memang ya temanya. Pak Agus, ini kan batik ini kan sebetulnya udah ada ya dari dulu, dari lama. Nah, dia bisa bertahan sampai saat ini hingga masa modern kali ini. Sebetulnya menurut Pak Agus, peran batik tuh dalam membentuk identitas fashion tuh gimana sih kalau di anak muda sekarang? Ini yang pertama kita syukuri dulu ya, karena kita punya identitas sebuah budaya yang sangat luar biasa, yang bukan dalam kelompok hanya budaya tapi diakui internasional gitu ya, yaitu batik dengan UNESCO-nya gitu ya, dan itu tidak main-main, sangat luar biasa. Sehingga dalam konsep ini maka itu akan turun-temurun. Nah, bentuk turun-temurun ini nanti akan dikembangkan oleh anak-anak milenial kita, para mahasiswa sekarang atau anak-anak remaja yang sudah berusaha untuk terus mengikuti tren, terutama di batiknya, nah budayanya, dari berbagai macam segi. Jadi bukan hanya pada budayanya, tapi fashionnya juga, dan sekaligus stylenya gitu ya. Jadi itu, sehingga batik di kalangan anak muda sudah bukan menjadi sesuatu yang kuno gitu ya. Walaupun berangkatnya dari pelestarian budaya. Betul. Gitu ya. Oke, Pak. Jadi batik ini kan salah satunya tadi pelestarian budaya, ternyata dia udah menjadi sesuatu yang fashionable items gitu ya. Betul. Terus sebetulnya yang bikin dia tetap relevan tuh gimana, Pak? Apakah motifnya atau tekniknya? Sebetulnya batik itu seharusnya atau memang dia harus berkembang sesuai zaman atau harus kita preservasi? Teknik dan motifnya mungkin gimana kalau menurut Pak Agus? Nah, ini pas sekali. Kenapa? Yang pertama, satu sisi ketika batik itu diangkat dari budaya, maka pelaku-pelaku sejarah itu harus berusaha kalau dia adalah bertanggung jawab untuk melestarikan. Tetapi yang kedua, ketika didasarkan pada sisi teknologi, maka tentu mahasiswa harus berusaha mencari apakah budaya, terutama batik ini, ditinjau dari teknologinya bisa nggak menjadi sebuah sasaran. Sedangkan yang ketiga, ketika ditinjau dari art seninya, maka ini juga bagian terpenting bagi mahasiswa, apakah dari sisi batik ini sebagai bentuk budaya pelestarian bisa nggak menyesuaikan dengan passionnya anak-anak muda sekarang dari sisi seninya gitu ya. Nah, ketepatan saya selaku ketua program studi kan di PVKK yang di situ ada konsentrasi tata busana yang berhubungan dengan fashion, maka ini bagian terpenting untuk meningkatkan itu, sehingga bukan hanya pada budayanya tetapi lebih ke stylenya. Ya, jadi bisa di konsep desainnya gitu ya. Kemudian kalau teknologinya bisa kerjasama dengan anak seni gitu ya. Tapi kalau dalam desainnya maka menjadi tanggung jawab kita, termasuk garis polanya, garis pakaiannya, garis busananya, jadi gitu. Jadi ini sangat relevan sekali untuk mahasiswa di Adibuana, terutama yang berhubungan dengan batik sebagai budaya. Memang di masyarakat itu perlu dibedakan kadang.
ketika masyarakat itu mengangkat batik itu sebagai budaya, maka rata-rata itu image mahasiswa, image anak milenial itu kuno gitu ya. Maka karena budaya itu selalu tidak keluar dari kondisi zaman dulu gitu ya, zaman jadul gitu kan ya. Sehingga pola, warna gitu ya, motif itu selalu harapannya itu punya sejarah, ini nggak boleh gitu ya. Nah, jadi khawatir nanti pamali gitu umpamanya, ya jangan meninggalkan sejarah yang terkesan kayaknya motif batik ini harus begini gitu ya. Nah itu kalau budaya, tetapi kita di sisinya art, seni, style, maka harus menyesuaikan dengan keinginan anak-anak milenial sekarang. Sehingga masuklah ke arah sana, sehingga bagaimanapun di restyle dengan baik, motif-motif yang sudah anggap kuno itu menjadikan sebuah tren yang terbaru ya gitu ya. Berarti di jurusan FKK Tata Busana diajar ada mata kuliah khusus sendiri membahas batik dan asimilasinya ke modern culture, atau ada batik atau ada mata kuliah khusus gitu Pak? Ya, memang benar, khususnya di Busana S1 ini kan di kami Prodi PPKK itu 3 konsentrasi, salah satunya di Tata Busana itu ya, itu ada mata kuliah yang pertama, mata kuliah batiknya itu sendiri ada, walaupun muatan SKS-nya 2 gitu ya, tapi penekanannya lebih ke arah polanya gitu ya, kemudian desainnya. Nah ini medianya adalah salah satu diantaranya batik. Jadi gitu. Jadi jangan sampai mahasiswa itu tahu tentang fashion, tahu tentang busana gitu ya, tapi tidak paham stylenya gitu ya. Jadi kayak gitu. Jadi dianggap kalau pakai batik itu harus motif parang gitu ya, gitu ya, kelihatan tua banget gitu nanti sejarahnya. Tapi yang sekarang parang seperti apa yang dimodifikasi gitu ya, seperti yang ada di mahasiswa-mahasiswa yang lagi make gitu ya. Jadi kayak gitu. Maka parang tapi tidak parang yang kaku gitu ya. Jadi harus ada modifikasi. Jadi inilah sentuhan yang memang oleh mahasiswa itu dipelajari. Maka ada mata kuliah batik, tapi sisi lain ada mata kuliah yang berhubungan dengan fashion design gitu ya, fashion art gitu, kayak gitu. Berarti batik diajarkan secara khusus, tapi ada juga bagaimana how to style the batik. Itu juga ada mata kuliah tersendiri. Betul. Gitu ya? Oke. Jadi kan itu tadi Bapak menyebutkan berarti kan ada beberapa pakem ya kalau misalnya dalam batik itu. Kalau misalnya nih untuk tips anak muda atau mahasiswa-mahasiswa Bapaknya, ini gimana sih menyelaraskan atau mungkin ya tadi men-styling atau membuat motif batik yang kreatif dan unik, tapi apakah harus ada certain standar atau standar-standar tertentu yang nggak boleh kita langgar nih? Misalnya kalau saya dengar-dengar batik itu nggak boleh dikenakan dengan apa? Apakah ada larangan-larangan seperti itu, atau misalnya batik itu dipakainya nggak boleh digulung gitu kan? Ya, gitu. Mungkin ada yang mau benar. Gitu. Jadi yang pertama ini larinya kalau sudah ke batik itu sebagai pengrajin gitu ya. Kalau sebagai pengrajin maka dia selalu tidak berpatokan pada pakem sebetulnya. Berpatokan pada norma OP, bagaimana karya itu diterima oleh masyarakat, itu pertama. Nah, ketika pengrajin batik yang memahami secara profesional batik, segmennya kemana dia? Kalau sasarannya anak milenial, maka anak milenial zaman sekarang ini sangat luar biasa. Ada sedikit desain atau konsep motif baru gitu ya, dia langsung galau untuk pingin ya. Tetapi kalau sudah ada yang menyamai atau yang sama gitu, dia nggak mau berubah lagi kan gitu ya. Maka pengrajin batik itu harus berusaha melihat itu kondisinya, sehingga kalau di situ ada motif batik yang kelihatan harus batik semua kaku gitu ya, maka anak-anak pasti tidak mau. Maka harus ada padu badan, divariasi gitu ya. Yang tren sekarang ketika itu batik dipadu padankan dengan tenun, gitu. Jadi ini sangat klop, sudah sangat bagus banget
Jadi bentuk perkawinan dalam memodifikasi ini keren karena ditinjau dua-duanya sebagai bentuk pelestarian budaya. Ya. Tapi di sisi lain budaya ini tidak merusak atau tidak sampai mengelabui konsep fashionnya, ya stylenya ya, fashionnya terutama ya. Jadi di fashionnya, sehingga anak-anak sekarang itu harapannya ke fashion itu gitu ya. Maka ada beberapa strategi, tips agar itu. Apa yang harus kita lakukan? Biasanya kita lakukan permintaan pasar dulu gitu ya. Anak-anak sukanya seperti apa sih gitu ya. Desain-desainnya yang tidak kaku, kemudian garis-garis polanya gitu yang tidak ribet gitu toh. Nah, kemudian baru kita buat konsep itu, sehingga setelah kita buat konsep polanya baru kita buat motifnya. Jadi kalau di UKM rata-rata buat motif dulu, jadikan desain polanya. Nah, untuk anak-anak muda enggak. Jadi mau polanya dulu, pola bajunya, kepingin baju seperti apa sih gitu ya. Baru kita sentuh motifnya. Nah, baru kita buat dengan apa prosesnya? Dengan dibatik, gitu ya. Kemudian di dress printing kayak dengan motif seperti apa? Nah, itu yang harusnya. Nah, anak-anak sekarang begitu yang harapannya. Sehingga tampak kelihatan batik, ya. Tapi konsep desainnya milenial banget gitu. Maka itu yang biasanya dilakukan gitu. Kemudian gini, kalau di saya, di kami gitu ya, yang selalu mencari permintaan pasar karena setiap masyarakat itu sangat berbeda-beda ya. Maka kita ada desain khusus gitu ya. Jadi desain khusus, keinginannya seperti apa, gitu ya. Maka kita desainkan. Kita desainkan motifnya, bukan bajunya. Kita desainkan motifnya dulu ya. Oh, ada pesanan motif. Ada pesanan motif, gitu ya. Sekarang seperti itu ya, ya. Betul. Baru setelah itu, baru kita lakukan desain bajunya untuk seragam kayak gitu ya, untuk baju santai, casual gitu ya, atau resmi gitu ya. Nah, kan dari situlah kita buat. Karena jangan sampai salah jalan gitu ya. Salah jalan itu seperti yang tadi Pakem katakan, motif-motif yang Pakem itu kalau dipakai untuk kegiatan-kegiatan santai dan sebagainya, maka dianggap memang melanggar, terutama yang memahami dengan adat-adat tradisional sekali gitu ya. Karena jangan sampai motif dipakai untuk jalan, untuk pengajian, padahal ini untuk kematian ya dan sebagainya. Ya, itu rawan memang karena sejarahnya itu berangkatnya itu dari sisi budaya. Tapi dari sisi desain fashion maka harus dieksplor. Harus dieksplor ya. Jadi tidak masalah sebetulnya. Betul sekali. Jadi itu masa kini nggak masalah. Bahkan metodenya udah berubah-ubah ya dari tadinya cuttingan langsung didesain. Desain betul. Ini dari motifnya, dari dasar ya berarti pesanannya gitu. Semacam yang ini. Betul. Yang gimana? ada dia. Ini ada mix-mixnya ya. Ya, ini kan sebetulnya lebih ke masalahnya motif batik semua ya. Tapi konsepnya kami buat tenun. Ya, seperti yang garis-garis itu maknanya itu luar tenun. Padahal itu batik. Jadi batik. Yang garis-garis ini tenun ya? Batik. Iya, motifnya tenun. Motifnya tenun. Tapi prosesnya batik. Tekniknya batik. Ya. Jadi disebutnya tenun apa batik sebetulnya? Kalau udah kayak gini. Sebetulnya batik. Batik. Iya. Relatif tenun gitu ya. Jadi di tekniknya. Nah, kalau semacam ini memang ini sangat luar biasa. Teknologinya tinggi nih. Kenapa saya katakan tinggi? Kalau batik itu banyak orang mengatakan ini minimal harus ditulis gitu kan ya. Kalau nggak ditulis harus menggunakan malam gitu ya. Tulis malam atau canting kemudian atau menggunakan cap. Ini cap. Ya. Tapi kalau ini bisa jadi modifikasi. Dikenal dengan malam dingin gitu ya. Malam dingin. Iya. Kayak lagunya apa ya, malam dingin. Waduh. Malam dingin itu berarti lilin dingin gitu ya. Clay. Iya, padahal itu. Lilin itu harus posisi panas agar bisa. Oh iya, biasanya gitu kan ya, pakai cantingnya itu. Kalau ini posisi. Kalau ini ada malam dinginnya. Jadi bagaimana menggunakan teknologi mesin gitu ya. Tapi bahannya adalah malam gitu ya. Sehingga ada yang harus kita lakukan dengan
menggambar ya, mencanting, menggambar, kemudian didesain menggunakan ini mesin print umpamanya gitu ya, semacam itu. Nah ini teknologinya sama dengan yang ini juga. Ini diajar. Secara budaya ini motif-motif budaya. Dahanapura ini Kediri punya, kemudian api ya. Okay. Kemudian itu ada apinya gitu ya. Kemudian yang bintik-bintik lingkaran-lingkaran ini namanya geringsing. Nah, ini budaya nggak bisa dihilangkan itu. Nah, tetapi karena anak-anak muda yang pakai gitu ya, geringsingnya tetap, tapi sudah motifnya agak berubah, agak lebih besar sedikit, ceplok-ceplokannya gitu ya, bahasa Jawanya gitu ya. Ya, jadi kayak gitu. Nah ini, jadi ini salah satu, apalagi semacam ini ya, kancingnya itu aksesorisnya luar biasa ya. Ada garudanya, jangan sampai hilang. Wah ini identitas negara kita, namanya gitu ya. Nah, soalnya gitu. Biasanya batik itu kan kayak baju orang kantor, orang pemerintahan gitu kan. Tapi sekarang anak-anak muda ini kayaknya kayak udah keren banget bisa jalan di ini memang setelannya bohemian ya. Oh, bohemian namanya. Ya, bohemian banget gitu. Seni artnya ditingkatkan. Itu tadi teknik-teknik itu diajarkan di kelas PKK Adi Buwana. Betul. Jadi gitu. Maka walaupun 2 SKS ada di situ yang harus diberikan di dalam sekali 2 SKS. Dapatnya banyak. Jadi semacam ini. Coba bisa berdiri. Ini variasinya sangat luar biasa. Boleh berdiri. Ya, ini mahasiswa ini. Ini mahasiswa baru ini. Oh, mahasiswa baru 2023 ini. Oke, itu saya lihat ada apa? Bordirnya juga ya, di ada bordir, ada payetnya gitu ya. Dressnya ini sangat luar biasa, terus bagian luarnya ini sangat bagus sekali. Nah, ini yang model gini kan harapannya gaun pesta gitu ya. Iya, tapi batik gitu ya bahannya. Jadi kelihatan sekali. Drapernya ini sangat luar biasa ya, dengan mencoba mengangkat motif-motif budaya ya, budaya ini. Keren banget ya karyanya Adi Buwana nih. Keren. Sangat luar biasa. Nggak ada yang dobelin, Pak. Jadi kalau anak muda kan nggak mau tuh sama semua gitu kan, mereka ingin beda sendiri. Betul. Gitu kan. Kalau limited edition ya. Betul. Ya sama dengan karya ini. Capnya ini karya mahasiswa ini. Nah, capnya juga ini karya mahasiswa ini. Coba ya, ini karya mahasiswa. Tahapan-tahapannya ternyata ya untuk belajar batik di PVKK Adi Buwana nih. Benar-benar dari awal sampai akhir. Jadi gaun yang luar biasa seperti itu. Boleh, silakan. Ya, duduk, Mbak. Itu yang ini cewek ini. Kalau yang cowok itu boleh Mas berdiri Mas. Nah, ini pakaian sangat luar biasa ini. Ya, dia pakai hem ya, kemeja. Maco loh, keren maco banget ya. Ada variasi-variasi. Motif-motif tenun yang dipakai gitu ya. Tapi ini batik. Suka ini detail-detailnya. Detailnya ya. Tapi kantong itu besar bukan untuk nerima ampau. Oke, ya. Coba balik gitu dari belakang ya. Ya, nih. Dahanapuranya tampak banget kelihatan dengan motif geringsingnya. Oke. Oke, ini tadi kita keren banget ya belajar, ternyata ada pakem-pakem itu kalau udah di era modern gitu ya bisa sedikit diadaptasi ya. Betul. agar tetap relevan nih batik di kalangan anak muda gitu. Ya. Oke, kalau menurut Pak Agus ini agar relevan ini biar kita tuh batik tuh lebih populer lagi, biasanya kalau di media sosial tuh apakah ada istilah tersendiri atau tren tersendiri sekarang yang lagi jalan nih di perannya media sosial untuk batik itu sendiri itu gimana? Ya, jadi yang lagi viral sekarang itu ada Jogja itu mengangkat batik zaman now gitu ya. Batik zaman now. Iya. Jadi koleksinya itu betul-betul hanya untuk anak muda. Ketika generasinya sudah bukan muda masuk ke sana,
dia rasa kaku mau balik. Kenapa? Karena yang dilihat itu semua anak-anak muda gitu kan ya. Betul. Sehingga kesannya itu tampil melihat, oh keren banget gitu ya. Konsep-konsep desainnya. Nah itu sempat diviralkan ya. Sekarang sudah banyak berlomba kayak gitu ya. Berlomba kayak gitu di daerah Batik Madura, kemudian di daerah Kediri. Ya kita sebentar lagi akan kita kembangkan itu ya. Akan kita kembangkan sehingga media massa ini sangat membantu sekali ya. Nah di mahasiswa kami itu juga begitu. Produk-produk atau karya-karya mahasiswa itu harus diunggah. Harus ditampilkan di IG-nya masing-masing gitu dan wajib itu. Ya, wajib. Dan jangan lupa hashtag gitu di situ ya. Ya, hashtagnya di Adi Buwana gitu ya. Wajib itu di PVKK harus ada. Jadi Buwana harus ada. Itu karya mahasiswa. Sehingga setiap karya identitas diri mahasiswa itu harus diakui gitu ya. Harus ditampilkan ya. Gimana kita tahu kalau itu ada batik yang keren-keren itu kalau nggak ditampilkan? Betul. Jadi itu harus disepakati bersama oleh dosen-dosen sudah. Alhamdulillah sebuah karya mahasiswa apapun yang terjadi karya mahasiswa itu harus diunggah di media sosial media apapun yang dia punya gitu. Tapi rata-rata mahasiswa kami itu sosial medianya luar biasa ya. Walau lagi tren sekarang umpamanya TikTok. Ya, gitu ya. Sampai di kelas-kelas gitu ya. Oh ya. Media massa ya. Kalau segmennya untuk batik kelas umur maka Facebook gitu ya. Oh, jadi mereka sudah memetakan sendiri. Gitu. Itu mahasiswa yang melakukan. Betul. Diajarin sama iyalah, kan harus jadi banget. pinginnya kemana sih trennya ini, segmennya kemana gitu. Jadi itu ke Facebook, TikTok. Berarti diajarkan cara untuk starting campaign gitu ya, maksudnya kan tadi memetakan, terus apa konten yang relevan tuh berarti diajarkan di kelas juga ya metode-metode itu. Iya, malah yang baru kan ada namanya program studi konten kreator. Mau diadakan Pak? Atau sudah dia? Mudah-mudahan kita berdoa dia di Buwana ya, di Buwana akan ada program studi itu ya. Kalau saya dengar dari Pak Agus kayaknya base-nya udah kuat nih kan, udah punya pemetaan kayak tadi yang kalau misalnya umur-umur boomers mungkin itu pada lihatnya Facebook semua gitu kan. Kalau mungkin milenial lebih relevan terhadap Twitter sama Instagram. Kalau Gen Z sama Alpha itu mungkin lebih ke TikTok ya Pak ya. Betul, yang lagi sekarang shiftingnya itu diajarkan. Ternyata saya baru tahu loh, keren banget ini. Jadi itu ya memang anak-anak mahasiswa sekarang kan kepinginnya gitu ya. Betul. Ingin menampilkan dirinya gitu ya. Walaupun tampak dia hanya di dalam kamar gitu toh. Di ruang kelas gitu. Tapi imajinasinya sangat luar biasa kan gitu ya. Keren jadi itu harapannya ya di kita terutama di PVKK gitu ya. Ya jangan lupa loh PVKK itu bahwa di situ ada 3 konsentrasi kan. Salah satu yang dikerjakan sekarang di busananya gitu ya. Di boganya sama di riasnya. Sehingga larinya ke batik gitu ya. Oke, Pak, ini kita mau memasuki segmen terakhir nih ya. Saya mau nanya, tadi kan kita membahas banyak hal tentang batik. Dan ada beberapa hal juga ternyata batik itu diajarkan di Adi Buwana gitu, diajarkan di PVKK Adi Buwana. Pak, menurut Pak Ridwan nih, ini kan banyak anak-anak muda yang lagi nonton ya. Ini kira-kira menurut Pak Agus Ridwan nih, kenapa sih kita harus belajar tata busana atau PVKK di Adi Buwana Surabaya? Nah, ini satu yang pertama bahwa di zaman sekarang ya anak nggak boleh diam. Kalau orang Jawa ngatakan jangan tidur tapi obah, gitu ya, terus bergerak. Nah, salah satu pendidikan yang menuntut yang masuk ke sana itu harus melakukan perubahan, bergerak terus, yaitu adalah pendidikan yang meningkatkan skill-nya, kompetensi di bidang passion-nya gitu. Nah, PVKK tiga-tiganya konsentrasi yang menuntut itu. Ya, jadi misal di tata busana gitu ya,
pendidikan tata busana S1 gitu ya. Nah, trennya memang mencetak seorang pendidik. Tapi di teknologi sekarang vokasinya itu bagaimana profesional di bidangnya. Sehingga skillnya ini dituntut gitu ya. Sehingga mata kuliahnya itu rata-rata hampir 85% isinya itu praktek gitu ya. Praktek harus obah gitu ya, harus bergerak, harus bergerak berubah. Nah, kemudian yang kedua yang tata boga. Nah, tata boga juga sama juga. Apalagi sekarang ya, tata boga. Anak-anak bukan hanya sekedar suka enaknya di makanan, tapi seninya juga ya terdorong untuk ya mencoba untuk makan gitu ya. Walaupun kelihatannya bahannya dari beras umpamanya gitu ya, tapi kok enak gitu. Akhirnya dirubah seninya. Kemudian yang rias, yang terakhir yang rias ini. Jadi yang rias ini sama juga. Anak-anak sekarang itu kepingin glowing gitu ya. Gitu. Sehingga tampak padahal dia dari SMA gitu ya. Tapi kepingin glowing kuliah di S1. Oh gitu. Sekali dayung 2 pulau terlampau ya. Di S1 PPKK Tata Rias gitu ya. Jadi kepingin menampilkan dirinya. Sehingga di 3 konsentrasi ini yang menjadi tanggung jawab kami di PPKK, sebuah program studi di naungan Fakultas Teknik Universitas Adibuana yang sudah bertahun-tahun ya hidupnya, dan satu-satunya dulu tata rias itu, terutama yang tata rias ya di Indonesia ya, yang di swasta ya, satu-satunya di Indonesia. Yang lainnya belum ada, baru tetangga sebelah buka gitu ya, jadi kayak gitu. Dan pelopornya ini ya, sehingga insya Allah nggak perlu disangsikan lagi kualitasnya, inputnya, outputnya gitu, luarannya dari mahasiswa kami di PPKK, baik tata busana, tata boga maupun tata rias gitu. Karena di situ mencetak generasi unggul yang kreatif ya, inovatif ya. Jadi di sanalah sehingga sangat rugi menurut kami ketika kepingin cari cuan umpamanya juga ya, maka ya satu-satunya ya ke tempat yang mengolah skill gitu ya, sehingga kuliah sambil bekerja gitu ya, kuliah sambil cari uang gitu. Jadi di PKK itu busana boga rias ada semuanya ya, prakteknya ada, belajar metodenya lengkap. Betul ya. Jadi ini penggabungan yang sangat luar biasa gitu. Pendidikan dan kependidikan kan gitu ya. Betul. Kalau nggak salah kan ada acara untuk show karyanya itu kan, menampilkan karyanya juga itu kan. Nah, ini jangan sampai lupa. Sebentar lagi nih. Oh, sebentar lagi. Iya, akan berada di ini depan kampus kita. Oke. Ya, di area Celia itu Tanaman Wolu, nanti akan ada pementasan karya-karya mahasiswa produk terbaru. Dan malah akan dikunjungi oleh anak-anak SMK. Di Surabaya dan Sidoarjo ya. Dia akan mendisplaykan di situ karya-karyanya untuk ditampilkan. Saya kira itu, jadi itulah keinginan harapan kami juga gitu ya, buat para calon-calon generasi muda gitu ya, untuk terus berjalan. Oke, wah keren banget nih ya pembahasan pada hari ini nih. Terima kasih banyak sekali Pak Agus Ridwan. Jadi teman-teman nih, kalau misalnya ada yang tertarik untuk belajar lebih jauh tentang batik ya, tentang bagaimana sih kita memulai tren batik gitu, boleh gabung sama kita ya. Oke, kami tunggu. Di Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Jurusan PPKK. Ya. Oke. Karena tadi kita lihat ternyata yang dipelajari itu banyak sekali ya, dari metodenya, betul, dari stitchingnya atau polanya, sampai campaignnya itu yang saya nggak nyangka ternyata di sama mahasiswa tuh diajarkan soft skillnya juga di PPKK. Oke, terima kasih sekali Pak Ridwan atas kehadirannya. Sama-sama, Mbak Nisa, luar biasa.
Saya tutup untuk acara hari ini. Terima kasih sekali atas kehadiran teman-teman dan juga atensinya. Kita berjumpa lagi di live selanjutnya. Selamat pagi. Selamat pagi juga.